Ini aku ki radeng dijawab perdane ku 400. Nang bahasa Arab 400 ki ra mudeng. Eling nek surat Asar ki fatan rakaat kan niate arba'a rakaatin. Dijawab arba'a rakaatin. Mudeng sing tuku. Oh, 400. Tak nyanyi 300 piye carane mikir? Oh ya salat maghrib 3 rakaat. Salah rakaatin dijawab. Oh, salah berarti 3 dinyang 300. Ento jawabe Allahu Akbar. Allahu Akbar ki halal. Lillahi ta'ala Allahu Akbar. Lah terus terjadi transaksi jual beli dengan bahasa yang salah, sama-sama mudeng. Salah ngoten Pak Markai. Terus nek basane kula ora karu-karuan ya harus dimaklumi. Terus wonten malih, iki nggih pengalaman wonten arah. Takok, masjid. Ainal masjid? Di manakah masjid? Aku mau ngerti masjid iki kono dalane lurus. Piye carane mbasarake? Eling ngaji surat Al-Fatihah iki, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Mudeng kok sing takok. Oh, ning masjid iki dalane lurus. Ya ora kesasar. Lah inilah bahasa. Sing penting padha mudeng. Ngoten nggih? Setuju nggih? Nggih, tak komen jenenganku nggih ngoten lho kados kula. Nggih, Bapak-bapak. Nggih. Tenan mantep. Sampeyan kok selawatan nggih? Nggih, setuju mau selawat. Terutami putu kula kali Pak Tanwir ingkang banter. Putu kula kok guya-guya rada isin Mbah, kumpet-kumpet. Putune diputun tak syuting. Monggo. Ya Rasulullah salamu alaik ya Rafi'as li wa daraji adwata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami. Monggo jemaah. Ya kurang mantap. Salamun alik Ya Rabbi jasa diwadaroji abada ya jirodal alamin ya uhai laju. Wahai menungso makhluk bumi iki wis cukup suwe diancam corona. Ojo susah, ojo wedi, penting ikhtiar uga tawakal. Monggo jamaah. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi diwadaroji abada ya jirodal alamin ya uhai laju karami. Corona nyebar, corona nular, kuwi cobaan ujian iman kanggo peringatan supaya sadar tingkatkan iman taat beraturan. Monggo. Ya Rasulullah salamu alaik ya Rabbi asa diwadaroji abada ya jirodal alamin ya uhai laju diwal karomi. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang bahasa Indonesia timbang tambah pelekor-pelekor. Dalam mensikapi wabah yang saat ini melanda dunia, kita termasuk terkena dampaknya, maka saya tidak akan memberikan wejangan atau
ceramah kiat-kiat bagaimana kita menghadapi virus corona dengan bijaksana. Saya akan mengulang suatu cerita yang Bapak Ibu saya yakin sudah tahu, tapi akan kembali saya ceritakan, yaitu kisah waliullah dan wabah. Nanti cerita ini sebagai bahan renungan bagi kita semuanya. Pada zaman dahulu ada seorang waliullah yang memiliki kepandaian yang luar biasa yang tidak bisa ditiru oleh manusia lain. Artinya dia itu manusia istimewa yang bisa berkomunikasi dengan makhluk yang tidak terlihat, bisa mendengar yang tidak terlihat, termasuk bisa melihat dan mendengar apa yang disampaikan oleh penyakit atau wabah atau bisa disebut taun. Pada suatu hari, waliullah tersebut melakukan suatu perjalanan. Beliau melihat virus atau wabah atau taun itu berjalan dengan rombongan yang banyak sekali. Kemudian disapa oleh waliullah itu, "Assalamualaikum." Dijawab. Wabah itu menjawab, "Waalaikumsalam." Waliullah berkata, "Siapakah engkau?" Wabah menjawab, "Aku adalah wabah." "Mau kemana engkau?" "Aku akan ke suatu negeri di Damaskus." "Untuk apa kamu ke sana?" "Aku akan menyebar virus ke pelosok negara Damaskus." "Berapa tahun dan berapa orang yang engkau jadikan sasaran?" Virus wabah itu menjawab, "Aku akan ke Damaskus selama 2 tahun. Korban sasaranku adalah 1.000 orang mati." Singkat cerita, setelah waktu 2 tahun, memang betul saat itu di Damaskus wabah itu melanda, banyak orang yang sakit, yang meninggal luar biasa. Target dari wabah itu termasuk jundullah, tentara Allah yang diperintah oleh Allah untuk menyebarkan penyakit ke Damaskus. Kemudian wali itu melihat perkembangan Damaskus, ternyata yang meninggal luar biasa, kira-kira 50.000 orang. Wali ini masih ingat dialognya dengan wabah. Sasarannya adalah berapa tadi? 1.000. Kenapa yang mati 50.000? Kemudian wali itu bertemu dengan wabah dan bertanya, "Assalamualaikum wabah." "Waalaikumsalam waliullah." "Dulu kau pernah mengatakan kepadaku bahwa sasaranmu yang mati 1.000 orang. Kenapa ini menjadi 50.000 orang?" Wabah itu menjawab, "Aku memang diperintah oleh Allah untuk membunuh dengan wabah 1.000 orang. Selanjutnya yang 49.000 itu mati karena ketakutan dengan wabah." Nah, dengan cerita tadi dapat kita tarik suatu kesimpulan, ternyata panik, takut yang berlebihan, kalau dalam bahasa Arab itu disebut apa Pak? Sidatul khauf. Sidatul khauf ini ingat-ingat untuk kita anti sidatul khauf. Takut yang berlebihan, justru itu bahayanya 100 kali lipat dibanding virus. Jadi kita menghadapi virus itu harus dalam keadaan tenang, tapi waspada, panik jangan. Maka betul sekali seperti yang dikatakan oleh Ibnu Sina, ketakutan atau panik itu setengahnya penyakit, ketenangan jiwa itu setengah dari obat, sabar itu permulaan dari kesembuhan. Apa yang dikatakan Ibnu Sina ini Bapak Ibu pernah saya jadikan pelajaran bagi diri saya pada waktu tahun 2018. Bapak Ibu masih ingat saya terkena serangan jantung yang dokter mengatakan bulan ini jantung Anda sumbatannya hampir 100%. Maka betul Rumah Sakit Sultan Agung sudah angkat tangan melihat penyakit saya dirujuk ke Karyadi pun uji coba, bahkan dokter itu mengatakan
Ibu ini kita hanya melaksanakan tugas, masalah berhasil dan tidaknya nanti tergantung Allah. Saya ingat pesan-pesan agama dan juga apa yang disampaikan oleh Ibu Sina. Pada waktu saya ketakutan, memang betul, saya tambah sakit, operasi gagal. Fisik saya sudah, Bapak Ibu sudah tahu sendiri. Ternyata dengan tenang, happy, bahagia, pasrah kepada Allah, kita orang Islam, punya tuntunan agama, kita kembali DP, pasrah kepada Allah, mohon kita diselamatkan. Allah tidak akan membiarkan kita dengan segala usaha kita, dengan doa kita. Jadi kalau boleh saya mengatakan menghadapi virus ini, kita sebagai guru garda terdepan dalam mendidik anak, waspada yes, panik no. Waspada tanpa panik, oke. Ini karangan saya sendiri, saya tidak merugi manapun. Pripun bang? Waspada Tanpa yes, panik no. Waspada tanpa panik, oke. Maka juga makanya. Kalau mau terus mama dede nomor dia. Alhamdulillah langsung kalau open order bilang pensiun kalau monggo bagi kalau buka jasa ceramah di kantor yang harga disampaikan. Alhamdulillah demikian pesan-pesan dalam kisah Waliullah dan wabah ini sebagai bahan renungan bagi kita. Janganlah sampai kita terlalu panik, justru akan merugikan diri sendiri kita, apalagi yang seorang ibu. Kita punya anak, punya cucu. Kalau kita ketakutannya sudah over, itu akan membuat satu keluarga itu susah semua. Baiklah, untuk selanjutnya ini materi yang kedua. Tidak apa-apa deh, 5 menit saja, tidak apa-apa deh. Saya tambahi Bapak Ibu, saya melihat Bapak Ibu itu rajin sholat Duha. Saya bahagia sekali berada di tengah-tengah SMP luar besar SMP 1 itu. Kalau saya ngecek ke siswa setiap saya memberikan pelajaran sholat Duha itu selalu saya tanya, ngetes anak-anak yayasan survei lah. Sudah saya tulis, minta tolong gubernur itu di tas saya ada, walaupun tulisannya ini kan ya pelayanan kepada Bapak Ibu yang sudah bidang nanti akan tindak ini. Jika hal ini saya tanya ke anak-anak coba bilang apa mengganda ini, siapa yang tahu ini doa apa? Dari situ saya bicara belum ada yang Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, ini berkaitan dengan sholat Duha. Hampir semua orang mengartikan sholat Duha itu berkaitan dengan rezeki. Tidak akan kekurangan, atau istilahnya kalau jamu itu jamu tolak miskin itu dengan cara sholat Duha. Tetapi lembaran kertas yang saya tulis ini Bapak Ibu, ini hadis ya, yang ini dari hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha yang menyaksikan setiap saat Rasulullah selesai sholat Duha yang dibacakan doa ini 100 kali, itu lupa beri saya kasih 100 kali. Kalau kita kan biasanya Allahumma inna duha'a duha'ika wal baha'a baha'ika, kan ya, dan seterusnya. Oh itu bagus, jangan terus berhenti gara-gara selembar kertas ini tambahan sebagai mikir. Karena doa ini selalu dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat Duha 100 kali. Wah, mungkin, ulang ini bekerja. Bisa dibaca sewaktu kita dalam keadaan ngedit laptop, yang buat soal, masak, ngomong anak, ngomong kutu, ngomong bujuk, sambil baca. Insya Allah 100 kali akan terlambat. Kenapa doa ini tidak ada kaitannya dengan rezeki?
pertanyaan begitu, loh, kenapa ya Rasulullah membaca doa setelah sholat duha kok nggak ada kaitannya dengan rezeki? Kalau dalam Allahumma doa kan ada redaksi, ya Allah, jika rezekiku masih di atas langit turunkanlah, ya Allah, jika rezekiku masih di dalam bumi keluarkanlah. Betul? Tapi doa ini juga dengan cermati, dicermati. Allahumma firli, ya Allah, ampunilah aku, waktu alaiya, dan terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Rezekinya di mana nih? Jawabannya adalah orang yang walaupun rajin sholat duha, rezekinya masih seret, ada penyebabnya, yaitu dosa. Maka dengan merengek-rengeknya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa diampuni, akhirnya rezeki mengalir dengan itu rahasia. Maka Bapak Ibu, saya mengingatkan, saya yakin semuanya sudah kelotok ya. Ada baiknya kita baca bareng ya, 3 kali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sekali lagi. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau maha menerima taubat lagi maha penyayang. Semoga menjadi amalan yang baik. Amin. Saya kira cukup. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.